Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Bayu Ahmad Riyadi dengan NIM 203111105. Yang kedua, Asar Aminuddin Sukron dengan NIM 203111136. Yang ketiga yaitu Lutfi Hidayati dengan NIM 203111135. Di hari yang cerah ini kami akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter kepada kalian semua. Langsung saja kita simak materi ini bersama-sama. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, memupuk nilai etika baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Lanjut ayat-ayat tentang pendidikan karakter. Yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah ayat 54, yang kedua yaitu di surah Al-Asr ayat 1-3, yang ketiga yaitu di surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat-ayat tentang pendidikan karakter yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ngijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fatabalaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri, karena kalian telah menjadikan anak lembu atau sesembahan kalian. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian, maka Allah akan menerima tobat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." Lanjut B tentang tafsir Ibnu Katsir. Firman-Nya menurut Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Musa berkata demikian ketika hati mereka telah tersesat dengan menyembah anak lembu, hingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 149 yang artinya, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 54 yang pertama yaitu seorang dai hendaklah berdakwah dengan cara yang menarik namun tetap dalam aturan syariat. Yang kedua, bahwasanya mengambil berhala atau tandingan-tandingan selain Allah merupakan kezaliman yang besar. Ketiga, bahwa perbuatan maksiat itu menzalimi diri sendiri karena jiwa kita adalah amanah yang harus dijaga, sementara maksiat merusak diri kita sendiri. Keempat, hendaklah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kelima, wajibnya bertobat. Keenam, taubat tidak boleh ditunda-tunda. Selanjutnya yaitu surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Tafsir Al-Maraghi, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Pada ayat pertama, menjelaskan bahwa kita diberitahu oleh Allah dan Rasul-Nya tentang betapa pentingnya makna waktu bersumpah dengan memakai masa. Sebab masa itu mengandung banyak peristiwa dan contoh yang menunjukkan kekuasaannya. Di samping menunjukkan betapa bijaksananya Allah, cobalah lihat apa yang terkandung di dalam masa itu. Misalnya, bergantinya antara siang dan malam, yang keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia itu adalah rugi dalam amal perbuatannya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Perbuatan manusia itu merupakan sumber kesengsaraan sendiri. Jadi, sebagai sumbernya bukanlah masa atau tempat. Ia sendirilah yang menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Dosa seseorang terhadap Yang Maha Menciptakan dan Yang Maha Menganugerahi kenikmatan dan dapat dirasakan olehnya adalah perbuatan yang paling berdosa. Hal inilah yang menyebabkan hancurnya diri sendiri. Pada ayat ketiga, Allah menjelaskan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. 3 syarat tersebut yaitu, yang pertama beriman dan beramal soleh, 2 saling menasehati tentang kebenaran, 3 saling menasehati tentang kesabaran dan berwasiat pada kesabaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Asr ayat 1-3. 1. Bahwa disiplin pada dasarnya adalah suatu keimanan yang kuat, yang akan menimbulkan dorongan dalam hati untuk adanya niat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 2. Diketahui bahwa nilai kedisiplinan yaitu dapat membuat seseorang mempunyai planning jembatan masa depan yang akan ditempuh, supaya memiliki arah tujuan yang jelas dan terarah. 3. Prinsip disiplin dalam diri dengan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin akan meminimalisir penggunaan waktu yang tidak berguna dan sia-sia, yang akan menimbulkan penyesalan dan beratnya pertanggungjawaban usia kita di akhirat nanti. 4. Apabila dalam diri seseorang telah tertanam sifat disiplin, maka ia akan berusaha untuk menanamkan kedisiplinan itu pada orang lain, dengan jalan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Tiga Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ayat ke-6-nya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang sebanyak 2 kali. Kemudian B. Tafsir Al-Misbah. Menurut Profesor Quraish Shihab menjelaskan kata usra yang juga ada di dalam Quran Surat Al-Insyirah terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, sementara dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 12 kali. Kemudian yang kedua, Quraish Shihab berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 5-6 ini bermaksud menjelaskan salah satu sunnahnya yang bersifat umum dan konsisten. Setiap kesulitan pasti disusul oleh kemudahan selama yang bersangkutan bertekad untuk menanggulinya. Prinsip ini yang menjadikan kita sebagai pemenang sejati, jangan pernah surut saat sekali. Mungkin setelah usaha ke 1001 kita baru dapat meraih suksesnya. Wallahu a'lam. Kemudian C. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6.
Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan sebanyak 2 kali bahwa beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Artinya, kemudahan tersebut berada dalam kesulitan itu sendiri dan hanya orang-orang dengan prasangka baik yang dapat memahami. Yang kedua, manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia harus tekun berusaha dan bersabar ketika mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, Allah mengingatkan bahwa usaha juga harus dibarengi dengan tawakal, sebab hanya Allah lah yang berkehendak untuk memutuskan segala hal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, tentang pendidikan karakter. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.